tapi menjadi iman percaya kami bahwa tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kami, sehingga apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan punya cara yang banyak untuk menolong kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang percaya dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, bahkan lebih dari pemenang. Bapa, biar kiranya setiap pujian penyembahan kami pada siang hari ini menyenangkan hati Tuhan, karena kami tidak dapat membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami masing-masing. Semua pergumulan persoalan apapun yang kami hadapi, kami percaya Allah campur tangan dan Allah sanggup memberikan jalan keluar pertolongan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Kok kecil amat suaranya Pak? Kayaknya capek banget gitu ya. Shalom. Nah, begitu baru mantap ya sekalian ya. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai kesehatan rohani. Ya, banyak orang saat ini mulai menyadari bahwa tubuh yang sehat itu merupakan satu aset yang berharga dalam kehidupannya. Ya. Kalau dulu orang nggak peduli dengan kesehatannya, tapi akhir-akhir ini orang mulai konsen pada kesehatannya dengan makan makanan sehat. Yang dulu nggak pernah olahraga sekarang beli sepeda, gitu kan ya, naik sepeda berolahraga. Kemudian dia juga rajin check up ke rumah sakit, ya check up kesehatannya. Dan orang-orang saat ini mulai ya dia tahu bahwa aset yang berharga adalah kesehatannya. Bahkan firman Tuhan juga mencatat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang perlu dijaga. Amin. Tapi nggak sampai di situ Bos sekalian. Orang seringkali hanya konsentrasi, hanya digumuli soal kesehatan jasmani. Tapi soal kesehatan rohani seringkali diabaikan. Padahal ini sangat penting Bos sekalian. Ya, kalau kita saat ini masuk Bapak sekalian di antara kebangkitan Kristus dan hari Kamis besok kita akan merayakan kenaikan Kristus. Maka di situ banyak orang-orang juga yang mengalami sakit rohani. Bahkan murid-murid Tuhan mengalami sakit rohani juga Bapak sekalian. Karena apa? Rupanya hoak itu bukan sekarang-sekarang ini ya, dari udah ada hoak. Ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, maka yang namanya orang Farisi, ahli Taurat juga sama pemerintahan udah sekongkol. Ya. Para penjaga suruh bilang kalau murid Yesus pada murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus itu enggak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Bayangin Bos sekalian. Waktu wanita itu pagi-pagi pergi ke kubur Yesus itu, kalau kita baca ensiklopedia, itu yang namanya berat tutupnya kubur Yesus itu 2 ton dan disegel. Mana mungkin wanita bisa menggulingkan batu itu? Nah saat itu murid-murid mulai ketakutan Bapak sekalian karena ada berita bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Nah ini suatu berita yang membuat murid-muridnya jadi takut. Sehingga mereka ada yang bersembunyi dan sebagainya. Banyak orang yang saat itu mengalami yang namanya sakit rohani. Nah Tuhan Yesus itu sangat concern kepada orang-orang yang sakit rohani. Kita akan membaca Alkitab kita membaca di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang
dosa. Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang sakit secara rohani. Waktu itu kalau kita melihat yang namanya pemungut cukai, orang-orang Farisi itu dianggap orang yang berkhianat kepada bangsa mereka. Karena apa? Mereka dipakai oleh penjajah untuk memungut cukai, bahwa sekali semua orang benci dan menganggap dia itu martabatnya rendah sekali. Dan tidak ada orang yang mau memperhatikan mereka, tidak ada orang yang mau dekat dengan mereka karena dianggap orang itu adalah orang yang sangat berkhianat, Bapak sekalian. Lalu kita lihat bagaimana Yesus datang kepada mereka, bahkan duduk bersama dengan mereka dan makan bersama dengan mereka. Orang-orang melihat itu semuanya dan akhirnya timbul pertanyaan. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan tegas bahwa hanya orang sakit yang butuh dokter, yang butuh tabib. Dan Tuhan Yesus satu mengerti bahwa mereka sangat memerlukan yang namanya kesehatan rohani. Mereka sedang secara jasmani mereka enggak kekurangan, Bapak sekalian. Mereka banyak duit, mereka semuanya ada. Tapi rohani mereka sakit. Dan kalau orang yang rohaninya sakit ini mempengaruhi banyak hal. Tidak ada sukacita dalam hatinya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesukaan, Bapak sekalian. Jadi inilah yang saat ini juga dinantikan oleh dunia ini. Banyak orang yang mengalami sakit rohani. Dan mereka saat ini juga membutuhkan dokter. Dan waktu itu tatkala Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia sembuhkan murid-muridnya dulu. Dan akhirnya Tuhan lengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus dan mereka menyembuhkan banyak orang. Tuhan mau ya di tempat ini juga Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Nah kita mau melihat Bapak sekalian orang-orang seperti apa yang dianggap sehat secara rohani. Nah kita akan lihat yang pertama adalah orang yang rindu dengan kehadiran Tuhan di hidupnya. Setiap waktu, setiap saat ada kerinduan, sekalipun dari Cilengsi, ya datang ke tempat ini. Karena apa? Rindu senantiasa berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan intim dengan, ada kehausan di dalam kehidupannya ingin berjumpa dengan Tuhan. Ini ciri orang yang ya sehat rohaninya. Jadi ada suatu ya hubungan intim dengan Tuhan, dia ada senantiasa ya kalau istilah kasarnya sekalipun jauh ya dianggap dekat aja ke Jatinegara di Cilengsi ya. Kami juga punya jemaat yang ada di Cilengsi, datang juga setiap naik motor lagi Bapak sekalian ya. Karena apa? Ada kerinduan, ingin berjumpa dengan Tuhan, dia rasa lapar, haus akan Tuhan, dia cari Tuhan, dia datang ke gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sakit secara jasmani belum tentu bisa merasakan rasa lapar dan haus dengan baik. Kadang-kadang kalau ada orang sakit mau makan apa, ditawarin apa, nggak mau ya. Bahkan seringkali kita bantu, kita suapin Bapak sekalian ya. Nah orang yang sehat secara rohani pun demikian, orang yang sehat rohani tentulah selalu merasa lapar dan haus akan Tuhan serta menghormati kehadiran Tuhan di hidupnya. Seperti ayat yang berikut ini 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita senantiasa punya rasa haus, rasa lapar akan Tuhan sehingga kita datang beribadah kepada Tuhan. Anggap aja ibadah itu latihan Bapak sekalian. Karena nanti kerjaan kita di sorga nggak ada cara lain, cuma memuji dan menyembah Tuhan. Kalau di sini diajak nyanyi pujian baru 45 menit aja udah lama amat sih itu puji-pujian. Padahal di sana nanti nggak ada kerjaan lain Bapak sekalian, cuma memuji dan menyembah Tuhan. Kalau di dunia aja kita sudah mulai males memuji menyembah Tuhan, bahkan ada orang beribadah nanti aja lah masih puji-pujian pas firman Tuhan aja baru datang. Kalau kepuji-pujian udah kelamaan, udah gelisah, ya, goyang kiri, goyang kanan. Nanti di sana gimana Bapak sekalian? Bukan cuma sehari, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. Selama-lamanya memuji dan menyembah Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu nggak biasa memuji menyembah Tuhan di gereja atau di rumah, di sana nanti jadi canggung, jadi bingung. Nanti minta izin sama malaikat, saya mau pergi ke sono aja deh. Kemana? Itu ke neraka banyak artis kali gitu ya.
Karena apa? Karena gak biasa memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang sehat rohaninya, dia ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita cek rohani kita. Kita cek kesehatan rohani kita. Apa selama ini kita masih ada hal seperti itu, punya kerinduan, punya keinginan, punya kehausan, lapar akan Tuhan. Banyak masalah, banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini, Bapak sekalian, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan enggak lagi mempercayai Tuhan. Ya. Dan akhirnya kita boleh melihat banyak orang yang saat ini ke gereja aja udah diumumin kita ada ibadah onsite. Lebih nyaman ibadah online. Kadang-kadang ibadah online semaunya aja. Ya, pakai kaos, pakai celana pendek, tiduran gitu ya sambil lihat HP. Ya. Padahal Tuhan mau setiap waktu, setiap saat ya rohani kita yang sehat ini merindukan akan Tuhan. Kita haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita percaya orang yang haus akan Tuhan, yang lapar akan Tuhan, pasti Tuhan kenyangkan. Amin. Sehingga sukacita kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Orang itu kesukaannya adalah senantiasa mencari Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Lalu hal yang kedua, Bapak sekalian, orang yang sungguh membaca firman, menyimpannya dan melakukannya. Ini orang yang ciri orang yang sehat rohani. Dia selalu sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Orang yang sehat secara rohani digambarkan dalam Lukas 8 ayat 15. Seperti tanah yang subur. Tanah yang subur tentu siap untuk ditanami benih. Keadaan hati orang yang sehat secara rohani juga tentu selalu siap untuk ditanami dengan firman Tuhan. Lukas 8 ayat 15. Benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengar kabar itu lalu menyimpannya di dalam hatinya yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Jadi setelah kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, Bapak sekalian, kita harus melakukan dalam kehidupan kita. Ada kerinduan untuk melakukan firman itu, Bapak sekalian. Sehingga kehendak Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi untuk melakukan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita kalau kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya. Dan ada kerinduan untuk melakukannya. Banyak orang rajin baca firman Tuhan, merenungkan tapi melakukannya belum. Kadang-kadang pilih-pilih lagi firman Tuhan yang dibaca. Ah, ini gak cocok buat saya, ini cocok buat Pak Yuyung nih, bukan buat saya. Apalagi menginjil, memberitakan Injil, bersaksi, mana ini bukan buat saya, ini buat pengerja di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa firman itu semuanya harus buat kita semua, gak ada dipilih-pilih buat siapa-siapa. Hari-hari mungkin habis ibadah kenaikan, besok kita ada doa 10 hari mungkin. Ada Pak di sini? Ada doa 10 hari. Nah, itu ada kerinduan haus akan Tuhan supaya terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak ada kuasa Roh Kudus, kita melakukan firman Tuhan, kadang-kadang buat sekalian kita menjadi lemah, kita nggak berdaya, bahkan kita nggak sanggup. Tapi kalau ada kekuatan Allah, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, selain kita membaca firman Tuhan, merenungkan, pasti kita didorong semangat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi ciri orang yang sehat rohaninya yang pertama, ya tadi harus senantiasa merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Lalu yang kedua harus membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Seperti ada ayat tertulis Bapak sekalian ya, bahwa kesukaannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi setelah membaca dan menyimpannya, ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan Bapak sekalian. Lalu ini yang ketiga. Ya, kita akan ada perjamuan kudus, jadi nggak boleh lama-lama gitu ya Pak ya. Ya, jadi yang ketiga boleh ya Pak lama? Oke, 2 jam lagi Bapak sekalian ya. Jadi yang ketiga ciri orang yang sehat rohaninya adalah orang yang menghasilkan buah roh Bapak sekalian. Tumbuhan yang sehat selalu menghasilkan buah yang baik, namun tumbuhan yang tumbuh kurang baik akan menghasilkan buah yang kurang baik atau tidak menghasilkan buah sama sekali. Buah apakah yang harus dihasilkan oleh orang-orang yang sehat rohaninya?
buah roh. Ada 9 tuh. Ya sekalian ya kalau kita membaca sana. Tetapi dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Nah, kita lihat enggak? Di dalam kehidupan seseorang yang mengaku sudah rohaninya sehat dan lain sebagainya, kita lihat buah-buahnya. Jangan orang berkata saya sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bahkan kesandung aja bahasa roh Bapak sekalian. Gitu ya. Tapi buah-buah kehidupannya enggak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, orang yang sehat rohaninya, dia akan mengeluarkan buah yang baik. Dia akan mengeluarkan buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya seringkali kita bingung, ya bagaimana kita harus tampil kepada orang lain menjadi saksi Kristus. Banyak orang berkata saya nggak pintar ngomong, saya nggak pandai bicara. Untuk mengeluarkan buah-buah roh itu buat sekalian, itu sudah menjadi saksi buat bagi orang lain. Contohnya kalau ada kasih dalam kehidupan kita, terjadilah kemarin ada yang namanya banjir. Banjir buat sekalian. Kita rame-rame datang buka dapur umum ini itu. Orang udah tahu dari gereja ya. Nah buat sekalian. Dari gereja ya, nggak usah dibilang. Mereka udah lihat sendiri dari gereja ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini penting dalam kehidupan kita. Kita harus tampilkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus mengeluarkan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kasih yang benar, kasih agape dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana untuk kita menghasilkan buah yang baik? Tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu kesaksian buat sekalian, udah pernah saya saksikan apa belum saya lupa. Saya punya keponakan, oh ini online ya Pak, ada online-nya ya. Agak berat bersaksinya ya. Ya, jadi buat sekalian saya punya ponakan itu, saya kan keluarga dari seberang sana. Jadi separuh lebih keluarga kami itu masih ada di seberang sana. Ya, Ibu tahu kan seberang sana, tahu ya maksudnya ya. Di seberang